Perkenalkan, nama saya Michelle Kesia Chandra dengan NRP 212171001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang desain Museum Makanan Tradisional khas Surabaya. Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota pahlawan saja. Surabaya juga dikenal dengan kota yang memiliki kuliner yang beraneka ragam. Contohnya seperti sate kelopo dengan lontong yang membuatnya semakin nikmat. Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang dari luar Surabaya datang hanya untuk menjelajahi kuliner. Jadi untuk pemilihan sate kelopo sebagai simbolis museum kuliner saya itu karena sate kelopo sendiri itu unik, tidak seperti sate biasanya, karena sate kelopo ini disajikan dengan serundeng atau parutan kelapa, sehingga menghadirkan nilai cita rasa tersendiri. Untuk detail konsep simbolik museumnya, yang pertama itu diambil dari sate yang diikat ke atas. Itu melambangkan makanan tradisional, tidak pernah terlupakan dari masa ke masa. Kemudian dari lontong, bentuknya tidak simetris, karena dari lontong itu sendiri potongannya tidak pernah simetris. Kemudian dari potongan bawang, entrance museum yang diambil dari bentuk bawang merah, di mana pada sate bawang merah adalah pelengkap. Kemudian bumbu kacang, itu diibaratkan sebagai kolam ikan yang akan mengelilingi bangunan museum itu sendiri. Kemudian dari pincuk, kita mengambil dari warnanya, itu diibaratkan sebagai taman yang hijau, di mana taman tersebut yang menopang bangunannya. Untuk penataan masa bangunan dapat kita lihat, untuk yang warna abu-abu terang itu adalah area parkir. Untuk yang abu-abu gelap itu adalah entrance. Warna hitam adalah entrance gedung. Kemudian yang warna hijau taman. Untuk yang warna kuning itu adalah kantor pengelola, lobi, area foto 3D, dan juga restoran. Untuk yang warna biru itu adalah kolam ikan. Untuk yang warna coklat adalah museum. Kita juga dapat melihat alur pengunjung di sebelah kanan, telah dijelaskan di sana. Kemudian untuk penggabungan bangunan. Untuk sate berada di tengah bangunan karena sebagai ikon. Kemudian bumbu kacang atau kolam ikan yang mengelilingi sate itu melambangkan keterikatan antara sate dengan bumbu itu sendiri. Kemudian lontong. Lontong yang mengelilingi sate itu melambangkan yang selalu melengkapi dari berbagai sisi. Kemudian bawang sebagai entrance gedung, karena setiap orang yang membeli pasti akan mengingat bawang. Pasti mereka akan bilang, "Pak, bawangnya yang banyak ya," atau "Pak, gak pakai bawang ya." Kita lanjut pada suasana bangunan. Untuk museum makanan sendiri akan menceritakan tentang detail makanan tersebut, bahan-bahan yang digunakan, cara membuat, dan terdapat miniatur-miniatur makanan. Untuk area demo cara membuat makanan, dibuat seperti suasana pasar di mana terdapat kios-kios. Kemudian akan dibuat spiral. Untuk area foto 3D akan dibuat lucu, ceria, dan instagramable. Karena pada zaman sekarang juga orang-orang suka berfoto. Restoran. Walaupun yang dijual adalah makanan tradisional, namun penyajiannya akan dibuat estetik, sehingga pengunjung menjadi tertarik untuk membeli. Untuk suasana restoran pun juga akan dibuat estetik dan instagramable, dan juga terdapat area outdoor, sehingga nyaman untuk segala kalangan. Surabaya terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Surabaya Barat, Pusat, Selatan, Timur, dan Utara. Untuk lokasi site saya berada di Surabaya Pusat. Tepatnya berada di Jalan Johor dan Jalan Sulung. Site memiliki luas sekitar 7.603,36 meter persegi. Dapat dilihat untuk detail
ukuran dari site tersebut bisa dilihat di gambar, dan juga untuk kondisi existingnya. Analisa matahari. Analisa matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Oleh karena itu, area restoran outdoor diletakkan agak ke samping, sehingga ketika sore hari tidak terlalu silau. Kemudian, karena berada di tengah-tengah, museum akan dibuat dengan dinding kaca, sehingga dapat menangkap sinar matahari secara optimal. Namun, juga akan diberikan secondary skin agar tidak terlalu terik di dalamnya. Analisa hujan. Curah hujan rata-rata di Surabaya adalah 157 mm. Intensitas curah hujan tertinggi dapat mencapai sekitar 326 mm pada bulan Desember. Sesuai dengan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Surabaya memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sebagian air hujan akan ditampung untuk menyiram tanaman dan mengisi kolam ikan. Jika berlebihan, akan dibuang ke saluran kota. Air hujan yang turun dari atap lobi, kantor pengelola, musola, restoran, dan foto 3D akan ditampung terlebih dahulu, sehingga nantinya akan dimanfaatkan kembali. Jika berlebihan, air akan langsung dialirkan ke taman, dan jika tidak dapat tertampung, akan dialirkan ke saluran kota. Untuk kolam penampungan air di sekitar bangunan akan ditutup, sehingga bagian atasnya dapat dilalui oleh orang-orang. Air hujan yang turun dari atap museum akan langsung masuk ke kolam ikan. Jika berlebih, akan langsung diserap ke taman tengah. Agar saat air sedang banyak-banyaknya ikan tidak keluar, maka akan dibatasi untuk penampungan airnya. Kemudian, juga akan terdapat danau kecil untuk menampung air hujan, juga bisa digunakan untuk sebagai view orang-orang yang sedang makan di area outdoor. Di beberapa titik, juga akan diberikan sumur resapan. Analisa angin. Angin bertiup dari arah barat laut ke tenggara. Oleh karena itu, bangunan akan dibuat beda ketinggian, sehingga angin dapat melalui sela-selanya, sehingga orang-orang yang berada di taman tengah tidak merasa kepanasan, karena angin berhembus dengan sepoi-sepoi, dan juga orang-orang yang berada di restoran outdoor tidak akan kepanasan, karena angin berhembus juga ke arah restoran outdoor. Analisa kebisingan. Area A dan B merupakan yang paling berisik karena jalan raya yang banyak dilalui kendaraan. Kemudian area C merupakan area yang cukup berisik karena jalan gang yang juga dilalui kendaraan, namun lebih jarang dibandingkan dengan area A dan B. Untuk area D merupakan area dengan tingkat kebisingan terendah karena di sana terdapat pemukiman warga. Oleh karena itu, di dekat area A akan dijadikan area parkir. Untuk di dekat area B akan dijadikan kantor pengelola, musola, restoran, karena lebih membutuhkan ketenangan. Serta di sekeliling area akan ditanami tanaman, sehingga dapat meredam kebisingan yang ada sekaligus sebagai pagar. View from site. Area A merupakan tempat pembuangan sampah dan terdapat beberapa warung. Oleh karena itu, bagian depan akan dijadikan tempat parkir dan akan ditanami tanaman yang memiliki bau wangi dan warna-warni. Untuk area B, orang-orang di area restoran, musola, dan kantor pengelola hanya dapat melihat perumahan yang kumuh. Oleh karena itu, akan dibuat taman yang indah dan ditanami pohon yang tinggi di sekelilingnya, agar kesan kumuhnya dapat tertutupi dan sekaligus sebagai pembatas, dan juga terdapat danau buatan. Orang-orang yang berada di dekat area C hanya dapat melihat pertokoan. Oleh karena itu, akan dibuat danau dan taman yang berwarna-warni
sehingga orang-orang yang berada di restoran outdoor dapat merasa nyaman. Untuk orang-orang yang berada di dekat area D, hanya dapat melihat warung-warung dan bagian belakang hotel. Oleh karena itu, area tersebut akan digunakan sebagai area foto 3D karena tidak terlalu membutuhkan view. Namun, taman luar akan diperindah dan ditanami pohon. View to site. Untuk area A dan D sangat sering dilalui oleh kendaraan karena di situ merupakan jalan raya. Untuk area C cukup sering juga dilalui karena di situ merupakan jalan gang. Untuk area B tidak ada akses orang untuk melihat ke arah site karena merupakan bagian belakang rumah warga. Oleh karena itu, bangunan utama akan dibuat mengerucut ke atas sehingga menandakan pusat dari segalanya. Bangunan di sekitarnya akan dibuat asimetris dan beda ketinggian sehingga tidak monoton. Karena dapat hampir dilihat dari berbagai arah, maka akan dibuat bentuk bangunan yang menarik sehingga orang-orang dapat melihatnya. Untuk tamannya akan dibuat indah, menarik, warna-warni, ceria, nyaman, sehingga dapat mengundang orang-orang untuk berkunjung dan juga dirancang aman dan nyaman untuk anak-anak dan orang dewasa. Berikut dapat dilihat untuk program ruang dari Museum Makanan Khas Surabaya itu sendiri. Berikut adalah besaran ruang dari museum. Berikut terdapat ruangan area pameran, area demo memasak, toilet, loket, area foto 3D, ruang kerja, ruang arsip, pantry, area makan, kasir, dapur, ruang penyimpanan, pos jaga, parkir mobil, dan parkir motor. Organisasi ruang. Untuk organisasi ruang keseluruhan bangunan, itu dapat dilihat di sebelah kanan. Untuk yang berwarna biru itu adalah area foto 3D, yang berwarna merah adalah restoran, yang berwarna ungu adalah kantor pengelola, yang berwarna putih adalah lobi, yang hijau adalah taman, yang pink adalah museum, dan yang berwarna abu-abu adalah kolam ikan. Untuk organisasi ruang museum itu sendiri, yang berwarna merah, itu adalah area pameran, yang berwarna putih dan hitam itu adalah jalur pengunjung, yang berwarna biru adalah ruang komunal, untuk yang berwarna putih adalah pintu masuk. Kemudian untuk organisasi ruang restoran, yang berwarna coklat adalah dapur, yang berwarna kuning adalah kasir plus toilet, yang berwarna ungu adalah area makan indoor, yang berwarna biru adalah area makan outdoor. Kemudian organisasi ruang di lobi itu yang berwarna ungu adalah bagian informasi dan toilet. Untuk yang berwarna hijau adalah ruang tunggu. Untuk yang berwarna hitam adalah area sebelum masuk ke area foto 3D. Kemudian organisasi ruang kantor pengelola. Yang berwarna putih adalah lobi, hijau adalah ruang kerja, pink adalah ruang rapat, kuning adalah toilet, biru adalah pantry. Berikut dapat dilihat untuk layout plan dari Museum Makanan Khas Surabaya. Berikut dapat dilihat untuk layout plan dari Museum Makanan Khas Surabaya. Selanjutnya dapat kita lihat site plan dari Museum Makanan Khas Surabaya. Kemudian dapat kita lihat tampak depan dari Museum Khas Surabaya, kemudian tampak belakang dari Museum Khas Surabaya. Dapat
Dapat kita lihat tampak kiri dari Museum Khas Surabaya dan juga tampak kanan dari Museum Khas Surabaya. Kemudian juga dapat dilihat detail potongan pertama dari Museum Khas Surabaya. Berikut adalah detail potongan dari museum. Mini-pile system adalah suatu metode pemanjangan pondasi tiang dengan menggunakan mekanisme indirect hydraulic jacking teknologi, di mana sistem ini telah mendapat hak paten dari US, UK, dan New Zealand. Sistem ini terdiri dari suatu hydraulic ram yang ditempatkan paralel dengan tiang yang akan dipanjang, di mana untuk menekan tiang tersebut ditempatkan sebuah mekanisme berupa plat penekan yang berada pada puncak tiang dan juga ditempatkan sebuah mekanisme pemegang tiang. Kemudian tiang ditekan ke dalam tanah. Dengan sistem ini, tiang akan tertekan secara kontinu ke dalam tanah, tanpa suara, tahap pukulan, dan tanpa getaran. Penempatan sistem penekan hidraulik yang senyawa dan menjepit pada dua sisi tiang, serta penempatan mal yang segaris dengan plat penekan menyebabkan dapat posisi titik pancang yang cukup akurat. Ukuran diameter piston tersebut adalah 13 cm dengan luas 125,2023 cm persegi. Sebagai pembebanan ditempatkan balok-balok beton atau plat-plat besi pada dua sisi bantalan alat yang pembebannya disesuaikan dengan muatan yang dibutuhkan tiang. Pondasi ini digunakan pada bangunan museum. Berikut adalah perspektif dari Museum Makanan Khas Surabaya. Berikut adalah perspektif dari Museum Makanan Khas Surabaya. Berikut adalah gambar perspektif dari Museum Khas Surabaya yang kedua. Berikut adalah gambar perspektif dari Museum Makanan Khas Surabaya yang ketiga. Berikut adalah gambar perspektif Museum Makanan Khas Surabaya yang keempat. Berikut adalah detail parkiran dan detail restoran outdoor. Berikut adalah detail eksterior museum dan juga detail pagar. Berikut presentasi telah saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Saya ucapkan banyak terima kasih.